Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang dicurahkan oleh Allah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan bulan di mana pahala-pahala kebaikan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momen Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baiknya, karena begitu banyak kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai mengatakan sungguh sangat merugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi setelah Ramadan itu lewat dia masih belum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rugi itu kata Nabi ketemu dengan Ramadan tetapi setelah Ramadan dosa-dosanya itu masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak sekali maghfirah yang Allah limpahkan kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Nabi katakan siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat merugi kata Rasulullah kalau orang berjumpa Ramadan tetapi dia masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita manfaatkan Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang yang ingin bertemu Ramadan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala telah diambil terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan ya mengampuni orang-orang yang beriman yang mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Siapa yang lebih menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah pasti menepati janjinya. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Orang yang saleh itu siapa? Orang yang saleh itu adalah orang yang baik. Dia ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka ini
disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang indah dan penuh kenikmatan sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi balasan surga itu disediakan bagi orang soleh karena apa yang dulu ketika di dunia mereka kerjakan. Mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang mereka ketahui, ya. Apa yang mereka kerjakan. Karena agama Islam ini adalah agama amal, ya. Agama amal, bukan hanya sekedar teori. Misalkan seseorang ini menghafal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Dia ngerti, tetapi dia tidak melakukan amalan, tidak berbuat yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia tidak mendapatkan balasan itu. Hanya sekedar pengetahuan saja. Dia tahu orang yang paling mulia, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tetapi dia tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan, maka tidak ada balasan baginya. Karena yang disediakan Allah disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Orang yang mengetahui bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Dia ngerti, tetapi dia tidak beramal dengan amal tersebut, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut meskipun dia mengetahui, meskipun dia hafal hadisnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyediakan semuanya itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa tadi itu karena amal, karena apa yang mereka perbuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifat dari penghuni surga itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Qaf, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid." Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua aturan-aturannya, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang mulia tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 ciri penghuni surga ketika mereka di dunia. Dan ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia agar kita berusaha untuk mensifati dengan sifat-sifat atau ciri-ciri penghuni surga tersebut. Yang pertama adalah awwab, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya dia ini suka maksiat, kemudian kembali kepada Allah. Dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah awwab. Jadi ciri pertama penghuni surga adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, awwab adalah orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat, kemudian terjerumus lagi dalam perbuatan dosa lalu dia bertobat lagi. Maknanya
dia senantiasa bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu, kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera dia ini bertobat kepada Allah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dia perbuat. Suatu ketika dia tergelincir lagi dalam perbuatan dosa, maka segera lagi dia bertobat kepada Allah. Jadi awwab itu adalah orang yang segera kembali kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian ada juga Ubaid bin Umair rahimahullah, beliau mengatakan awwab itu adalah orang yang mengingat dosa-dosanya yang telah dilakukan, kemudian memohon ampunan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Setiap kita punya masa lalu, dan setiap manusia ini pasti punya kesalahan, pasti sudah. Karena Nabi mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lepas dari kesalahan tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan meminimalisir, menyedikitkan kesalahan kita itu. Dan kalau kita berbuat salah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menunda, ya. Jadi bertobat tidak harus menunda sampai Ramadan. Meminta maaf kepada sama manusia tidak harus menunggu